Menurut saya, pengasuhan yang cocok agar anak tumbuh tidak seperti aksi-aksi teror yang ada di televisi itu dengan pengasuhan gaya demokratis, yang dimana orang tua mengasuh anak-anaknya dengan kontrol serta kehangatan yang tinggi. Orang tua mengarahkan aktivitas anak, memberikan dorongan, hargai tingkah laku anak, dan membimbingnya. Anak diberikan kebebasan untuk mengurus dirinya sendiri, akan tetapi anak harus disiplin sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat bersama. Peraturan yang ditetapkan oleh orang tua sebelumnya diberikan penjelasan-penjelasan terlebih dahulu, dan orang tua tidak memaksa terhadap keputusan mereka buat dalam rapat keluarga atau untuk kebutuhan anak. Untuk menghindari hal-hal yang menyimpang yang dilakukan oleh anak, maka orang tua tetap melakukan kontrol kepada anak. Jika anak melakukan kesalahan, orang tua memperbaikinya, tetapi tidak dengan cara mengekang anak. Sedikit menggunakan hukuman apabila anak melakukan kesalahan yang fatal. Orang tua pada jenis pengasuhan ini menyadari haknya sebagai orang dewasa yang bertugas untuk mendidik anaknya, serta mau menerima sifat dasar anak, tetapi mereka membangun kualitas anak demi masa depan anaknya. Kita lanjut ya ke bagaimana sih menangkal gerakan radikal pada anak dengan penuh perhitungan, yaitu dengan cara 1. Dengan cara memberikan kedamaian dan kasih sayang dalam keluarga, yaitu dengan menjauhkan sikap mencaci dan maki atau dengan menanamkan sikap cinta dan kelembutan kepada anak, serta menumbuhkan sikap percaya diri mereka, menjauhkan sikap membeda-bedakan antara anak satu dengan yang lain. Inilah kunci dari setiap masalah pendidikan dan tingkah laku anak. Yang kedua, sejak dini bentuklah akhlaknya dan tanamkan anak nilai-nilai seperti nilai agama, nilai budaya, dan lain sebagainya. Yang ketiga, orang tua atau guru harus merangsang sikap percaya diri anak dan memberikan penilaian secara wajar. Yang keempat, membacakan kisah-kisah pendidikan yang sesuai dan menjauhkan mereka dari cerita film yang memaparkan kepada anak peperangan atau aksi teror. Banyak film-film yang menggambarkan hal ini, dan ini adalah sangat berbahaya bagi moral anak. Yang kelima, dengan cara memberikan hukuman, seperti membiarkan anak-anak melakukan kesibukan dengan cara berpikir kemudian bertindak. Contohnya, bermain, menyalurkan hobi, dan aktivitas yang menggabungkan antara pikiran dan tindakan harus diserahkan kepada anak. Contoh spesifiknya itu bermain antari, Lego, dan lain sebagainya. Semua ini akan dapat memberikan kepuasan kepada anak untuk mencari dan mengisi pikiran dan waktu luang mereka. Kemudian, berikan hadiah dan hukuman dengan segera sebagai cara membatasi atau menanggulangi tindakan agresif. Setelah itu, memberikan kesempatan kepada anak-anak untuk bermain secara bebas dengan rekan-rekan yang seusianya. Permainan yang melibatkan fisik dapat mengurangi beban yang terlalu berlebihan pada pikiran seperti lari, naik sepeda, main bola, renang, berjalan, dan lain sebagainya. Lalu, mengisi waktu luang anak dengan aktivitas-aktivitas seperti ini sangat penting agar mereka tidak bertindak agresif. Jika memungkinkan, anak sebaiknya dilibatkan dalam kumpulan olahraga. Tetapi jika keperluan materi tidak mencukupi, maka halaman rumah meskipun sempit dapat juga untuk tempat anak bermain. Semua itu tentu harus dilakukan dengan pemantauan dan melibatkan orang-orang dewasa. Yang terakhir, prinsip ini harus diingat ya. Kami tidak akan memukul orang, tetapi kami juga tidak akan membiarkan orang lain memukul kami.